Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir tentang Indonesia? Sebuah negara yang lahir dari cita-cita yang begitu luhur ya kan? Cita-cita tentang keadilan dan kemakmuran untuk semua. Tapi di saat yang sama, kita juga terus berhadapan dengan berbagai tantangan yang rasanya kok nggak selesai-selesai. Nah, paradoks inilah yang akan kita bedah bersama hari ini. Jadi, pertanyaan besarnya adalah apa sih yang benar-benar bikin sebuah negara itu sukses? Apakah karena gedungnya tinggi-tinggi, ekonominya meroket, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Selama puluhan tahun, Indonesia itu seolah terus mencari jawaban dari pertanyaan ini, mencoba menyeimbangkan antara ngejar pertumbuhan dan memastikan rakyatnya beneran sejahtera. Coba kita lihat. Di satu sisi, kita punya mimpi para pendiri bangsa yang tertulis jelas di konstitusi. Sebuah negara kesejahteraan, keren kan? Tapi di sisi lain, realitanya seringkali terasa pahit. Korupsi yang merajalela itu ibarat parasit yang pelan-pelan menggerogoti mimpi besar itu, bikin kemajuan jadi lambat, dan menciptakan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Oke, sekarang yuk kita coba jadi dokter sebentar. Kita akan mendiagnosis, sebenarnya apa sih retakan-retakan sistemik yang jadi penghambat utama laju Indonesia? Begini, dampak korupsi itu jauh lebih ngeri dari sekedar angka kerugian negara. Ini soal efek domino. Kalau korupsi merajalela, investor jadi mikir-mikir mau masuk. Kalau investasi seret, lapangan kerja jadi susah. Ujung-ujungnya, jurang ketimpangan makin lebar. Ini bukan teori, ini realita pahit yang dirasakan banyak orang setiap hari. Seberapa parah sih kerusakannya? Wah, saking parahnya, Mahkamah Agung sampai punya klasifikasi resminya sendiri loh. Dari yang dianggap paling ringan, di bawah 200 juta, sampai yang paling berat, di atas 100 miliar rupiah. Bayangin, ini bukti nyata kalau setiap rupiah yang dikorupsi itu meninggalkan luka yang terukur di tubuh bangsa kita. Nah, masalah besar lainnya, ketimpangan. Lihat deh angka ini, 0,43. Kelihatannya kecil ya, tapi ini adalah rasio Gini Indonesia di tahun 2014. Gampangnya gini, rasio Gini itu semacam penggaris buat ngukur kesenjangan. Semakin tinggi angkanya, artinya kue pembangunan kita itu pembagiannya makin gak adil. Dan yang paling penting untuk diingat, angka tadi itu bukan sekedar statistik dingin, sama sekali bukan. Angka itu mewakili jutaan anak bangsa yang mungkin kesulitan dapat akses pendidikan yang bagus, layanan kesehatan yang layak, atau bahkan kesempatan buat mengubah nasib. Kenapa? Ya cuma karena mereka lahir di keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Ada satu lagi nih, krisis yang seringkali luput dari perhatian kita. Padahal letaknya itu ada di piring makan kita setiap hari. Pertanian. Tahu nggak? Usia rata-rata petani kita sekarang itu 54 tahun. Artinya apa? Generasi mudanya nggak banyak yang mau jadi petani. Ini bukan lagi soal krisis regenerasi. Ini alarm keras buat ketahanan pangan kita. Kalau generasi petani ini pensiun, siapa nanti yang akan kasih makan kita semua? Pertanyaan serius kan? Oke, kita udah lihat berbagai masalah yang lumayan bikin pusing kepala. Tapi jangan pesimis dulu, sekarang kita lihat sisi lainnya. Perangkat apa aja sih yang sebenarnya kita punya untuk menambal retakan-retakan ini? Pertama, ada yang namanya perlindungan sosial. Dan pemerintah nggak main-main soal ini loh. Anggarannya mencapai 493 triliun rupiah. Wow, itu angka yang besar banget. Tujuannya satu, merajut jaring pengaman sosial biar nggak ada warga negara yang tertinggal. Terus, duit sebanyak itu dipakai buat apa aja? Nah, ini disalurkan lewat banyak program yang langsung menyentuh masyarakat. Ada PKH, ada program sembako, sampai bantuan khusus buat para lansia dan penyandang disabilitas. Intinya jelas, untuk meringankan beban dan memastikan mereka yang paling membutuhkan bisa tetap bertahan. Tapi solusi itu kan nggak bisa cuma soal uang ya kan? Makanya ada konsep yang lebih dalam, namanya ketahanan nasional. Anggap aja ini kayak sistem imunnya negara kita. Ada pilar ideologi, ekonomi, sosial budaya. Kalau semua pilar ini kuat, mau ada guncangan dari manapun, negara kita bisa tetap berdiri tegar. Nah, di pilar ekonomi, ada satu strategi yang kedengarannya agak rumit, namanya kebijakan sisi penawaran. Tapi tenang, idenya simpel banget kok. Coba lihat alur di gambar ini. Misalnya, pemerintah kasih keringanan pajak buat industri kreatif, perusahaan jadi punya duit lebih buat investasi, dan buka lapangan kerja. Hasilnya, ekonomi muter lebih kencang, dan ujung-ujungnya pemasukan pajak negara malah bisa naik. Siklus yang saling menguntungkan. Ide tadi tuh ada teorinya, namanya kurva Laffer. Keren kan? Intinya gini, tarif pajak yang lebih tinggi itu belum tentu bikin kantong negara lebih tebal. Ada titik manisnya. Kalau pajaknya ketinggian, orang malah jadi malas berusaha, dan penerimaan negara justru bisa anjlok. Jadi kadang, sedikit itu bisa jadi lebih banyak.
Ini semua bikin kita mikir ya, apakah pertumbuhan ekonomi itu satu-satunya rapor keberhasilan sebuah negara? Jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Yuk kita lihat cara ukur lain yang lebih manusiawi. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Ada negara yang kaya raya, PDB-nya tinggi, tapi rakyatnya nggak bahagia, stres, dan merasa hidupnya nggak berarti. Apa itu bisa kita sebut negara yang sukses? Rasanya nggak ya, dan riset membuktikan, korupsi itu nggak cuma nyolong duit, tapi juga nyolong kebahagiaan warganya. Untungnya, Indonesia sudah mulai sadar soal ini. Badan Pusat Statistik atau BPS kita itu rutin merilis indeks kebahagiaan. Dan ini bukan cuma soal senyum-senyum aja loh, ada 3 dimensi utama yang diukur. Kepuasan hidup secara umum, perasaan yang kita rasain sehari-hari, dan yang paling dalam, makna hidup. Apakah kita merasa hidup kita ini punya tujuan? Kalau kita lihat lebih detail, indeks ini benar-benar memotret apa yang penting dalam hidup. Bukan cuma soal gaji dan kesehatan, tapi juga soal keharmonisan keluarga, hubungan dengan teman, sampai kebebasan kita buat milih jalan hidup. Ini adalah potret kesejahteraan yang jauh lebih lengkap dan manusiawi dibanding cuma lihat angka pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi setelah kita rangkai semua kepingan puzzle ini, ada tantangannya, ada solusinya, ada juga cara pandang baru soal kebahagiaan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus gimana jalan ke depannya buat Indonesia? Kutipan ini benar-benar jelek banget ya. Ini seperti pengingat kalau kekuatan sejati sebuah bangsa itu seringkali berakar dari hal yang paling dasar, makanan. Kedaulatan pangan, yang nasibnya ada di tangan para petani kita, itu fondasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau perut rakyat aman, pilar-pilar lain juga akan lebih kokoh. Maka, jalan ke depan itu sudah jelas. Ini kerjaan gotong royong, kerjaan kita semua. Pemerintah harus terus berbenah, masyarakat harus terus mengawasi. Dan yang paling penting, peran anak-anak muda. Baik yang jadi politisi, pengusaha, inovator, maupun yang mau turun langsung jadi petani modern. Energi kalianlah yang paling dibutuhkan sekarang. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke kita semua. Visi tentang Indonesia yang adil, makmur, dan bahagia itu bukan mimpi di siang bolong. Itu bisa dicapai. Tapi, itu nggak akan terwujud dengan sendirinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, tapi siapa yang mau bergerak. Dan mungkin saja, jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.